pasal yang ke-9, ada satu kisah hidup. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai ayat 43. Agak panjang, tetapi mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai bergantian membaca dari ayat 36. Saya mau baca buat kita semua, lalu jemaat Tuhan sambung ayat berikutnya. Ayat 36 bilang begini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat 37. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Ayat 41. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Ia lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Puji Tuhan, silakan duduk sampai di sana pembacaan firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kisah nyata. Ya. Ini bukan legenda, ini bukan dongeng. Ini kisah nyata bagaimana gereja mula-mula, orang percaya pada waktu mereka murid-murid Tuhan yang 12 dan tertambah sekitar 120 orang. Mereka yang menantikan janji kuasa Roh Kudus yang ada di loteng Yerusalem pada waktu itu. Dan pada waktu mereka sudah melewati 10 malam, kita katakan mereka diperhadapkan dengan persoalan hidup. Amin, saudara. Mereka diperhadapkan dengan permasalahan hidup yang Alkitab katakan permasalahan hidup itu dialami oleh seorang perempuan, seorang wanita yang Alkitab katakan mencatat dengan jelas, seorang janda yang namanya adalah siapa? Tabita atau Dorcas. Ya. Wanita ini yang Alkitab katakan memiliki karunia, memiliki talenta, memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang melayani Tuhan dan memiliki keistimewaan, tentunya dia adalah orang percaya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah, mari kita mau belajar. Kenapa gereja mula-mula terkhusus murid-murid Tuhan pada waktu itu setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dapat melakukan pelayanan, dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan
begitu antusias dan ditandai dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Dan hari ini kita lihat satu murid Tuhan yang saya boleh katakan seorang murid yang memiliki temperamen. Selain dia temperamen, dia seorang murid yang memiliki pendidikan yang sangat pas-pasan. Dia memiliki tutur kata yang sangat pas-pasan. Namanya Petrus. Waktu Petrus ada di Lida, ya, dekat dengan Yope, ada beberapa murid Tuhan, ada beberapa ibu-ibu janda yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Mereka mencari dia. Ada tujuannya, saudara. Apa tujuan mereka mencari dia? Mereka mencari dia supaya Petrus berdoa dan menyembuhkan penyakit dari seorang wanita yang sangat terkenal kebaikannya tadi. Di dalam ayat pokok kita tadi dikatakan, di dalam ayat yang ke-36 di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kata banyak berbuat baik dan memberi sedekah, saya boleh konotasikan, saya boleh gambarkan bahwa setiap perbuatan dari Dorcas ini atau Tabita, dia selalu melakukan hal yang menyenangkan banyak orang. Sehingga waktu Dorcas mengalami sakit dan Alkitab katakan dia mati. Kalau Dorcas ada pada waktu ini, itu berkat bagi keluarga Paendong Watani, ya, karena usaha duka. Tapi pada waktu itu Dorcas, waktu dia mati, kematian dia membuat perempuan-perempuan yang Alkitab katakan ibu-ibu janda, yang benar-benar janda, ya. Karena di dalam Alkitab itu ada ada batasan. Yang disebut janda dan benar-benar janda, yang pertama, dia harus berusia lebih dari 60 tahun menurut ukuran Alkitab. Lalu dia hidup benar-benar sebatang kara, ya. Dia tidak ada lagi orang yang bisa memperhatikan hidupnya. Dan ada satu orang namanya Tabita, namanya Dorcas, ya. Dia memperhatikan ibu-ibu janda selama dia hidup. Dia memperhatikan orang-orang yang hidup dalam kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita mau belajar hari ini, ya. Kenapa Dorcas, kematian Tabita menyisakan duka yang begitu dalam, sehingga ibu-ibu janda ini mencari Petrus, dan waktu Petrus dibawa, Alkitab tadi mencatat mereka satu persatu menunjukkan, Rasul Petrus, ini kasihan baju dress yang dijahit, yang dibeli, yang dibuat oleh bukan Lydia, siapa? Dorcas. Ini dia. Ini sangat, belum saya pakai lagi, belum saya gosok lagi. Bukan cuma satu, saudara. Dan waktu Petrus mendengar kesaksian dari perbuatan baik, perbuatan luar biasa, dari talenta, dari karunia yang luar biasa yang dimiliki oleh Dorcas, saya yakin Petrus gak tahan. Amin, saudara.
Petrus nggak tahan. Petrus mungkin sambil menangis, cuma nggak ditulis dalam Alkitab. Ya. Mungkin kalau pada waktu itu Alkitab ada zaman sekarang, mungkin dikasih emoji dengan orang gambar menangis. Ya. Petrus mungkin sambil menangis dan ibu keluar dulu, keluar. Lalu waktu Petrus bersama dengan Tabita, waktu dia berdoa, dia ada berkata satu. Apa saudara? Tabita, ya. Dorcas, bangkitlah. Berarti kondisi Dorcas itu sudah apa? Mati. Dan waktu Petrus berkata, Dorcas bangkitlah, Tabita bangkitlah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Seketika itu juga Dorcas itu membuka matanya. Bapak Ibu Saudara, kenapa Petrus itu bisa luar biasa seperti itu? Jawabannya satu, karena Petrus sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Karena Petrus sudah penuh dengan Roh Kudus. Dan tidak hanya sekedar itu. Tidak hanya sekedar penuh dengan Roh Kudus. Petrus adalah pribadi murid Tuhan. Kenapa dia luar biasa? Karena dia hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saudara ingat, waktu malam kedua atau malam ketiga saya bawa sedikit renungan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Mari kita akan coba lihat lagi, saudara. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14 bilang gitu. Atau mulai ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, dan Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14 ini yang saya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudari Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada dua kata yang penting dari ayat 14 ini. Yang pertama, murid-murid Tuhan yang menunggu janji Tuhan, pencurahan Roh Kudus dan ibu Yesus, bahkan saudara-saudara Yesus, Alkitab katakan mereka dengan tekun. Yang pertama, lalu yang kedua dengan sehati. Untuk apa saudara? Untuk berdoa. Kata tekun di sini, ya, dalam bahasa asli menurut Kamus Bahasa Indonesia, dia memiliki arti begini: berkeras hati dan bersungguh-sungguh. Ini maksudnya saudara. Murid-murid Tuhan itu menunggu di loteng Yerusalem. Mereka dengan berkeras hati dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ya, dengan tekun. Maka kalau di 10 malam yang sudah kita lewati, hampir semua yang saya lihat, gembala-gembala kami jumpa di Bunda, kami jumpa di mana itu kemarin, ya. Setiap ada jumpa hamba Tuhan, rata-rata suaranya Bapak Parau, saudara, ya, Parau. Karena oh Tuhan, makin teriak, makin sedap, ya. Berhenti paling apa? Parau suaranya. Bapak Ibu Saudara, gereja mula-mula Petrus dan murid-murid Tuhan serta ibu Yesus, mereka bertekun
memiliki nilai, hati mereka berkeras. Pokoknya Tuhan, saya tidak akan pernah pergi kalau Tuhan belum berikan janji itu. Dia ngotot, ya. Mereka ngotot mencari Roh Kudus, ngotot mencari urapan, ngotot mencari kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, kelemahan gereja akhir zaman, mereka nggak ngotot sama Tuhan. Mereka hanya ngotot untuk keperluannya. Mereka hanya ngotot untuk kepentingannya. Tuhan tolong bantu, saya punya masalah. Tuhan tolong bantu. Dia bukan ngotot untuk pilih Roh Kudus menguranginya. Petrus, Bapak Ibu Saudara, ini yang dia lakukan. Dia bertekun. Kata tekun tadi saya katakan, dia berkeras hati dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia ngotot untuk dapat jumpa hadirat Allah. Maka saya selalu berkata, ibadah kita akan merasa gersang kalau kita nggak ada rasakan hadirat Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau ngotot, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia tidak hanya sekedar dipakai oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia tidak hanya sekedar dipergunakan menjadi alatnya Tuhan, tapi dia adalah orang-orang yang hidup dan selalu dapat melihat dan menyatakan mujizat Tuhan. Dan hari ini kita dengar firman Allah tadi yang dicatat di dalam Kisah pasal 9 tadi. Itu dibuktikan Petrus bisa membangkitkan. Petrus berdoa dan doanya itu bisa menghidupkan Tabita ataupun Dorcas. Bapak Ibu Saudara, ini Petrus. Kenapa Petrus jadi hebat? Ya. Kenapa Petrus jadi hebat? Sebelum dia penuh dengan Roh Kudus, dia penuh emosi. Dia lihat hamba imam besar, dia potong telinganya. Dan dia lihat tangan Yesus ambil telinga yang putus, jatuh, mungkin goyang-goyang. Tuhan Yesus ambil, tempel, taruh dan kembali utuh. Itu yang dilihat dengan mata Petrus. Maka Petrus itu rindu punya kuasa seperti itu. Sama dengan Elisa rindu melihat Elia punya kuasa yang hebat. Dia berdoa jangan hujan 3 tahun setengah, tidak terjadi hujan. Elisa cemburu, Elisa rindu itu. Maka waktu Elisa punya keridhaan disampaikan kepada Elia, Elia bilang, kalau engkau hidup melihat kuasa Tuhan, ikut aku terus sampai Tuhan angkat aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu melihat mujizat dalam hidup kita, jawaban yang pertama, mari jadilah orang percaya yang amin, saudara. Ngotot. Untuk menjadi orang percaya yang tekun, kadangkala ada halangannya. Untuk menjadi orang percaya yang tekun, kadangkala ada salibnya. Sama dengan Petrus, tapi Petrus tetap mau terus ngotot. Apapun yang terjadi, Tuhan harus ada dalam hidup. Roh Kudus harus memenuhi hidupku. Ini yang pertama. Kenapa gereja mula-mula rasul-rasul dipakai dengan luar biasa? Karena pribadi rasul itu adalah pribadi yang selalu bertekun di dalam Tuhan. Yang kedua, ada kata di sana tadi di dalam Kisah pasal 1 ayat 14 tadi dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati, bertekun dengan sehati. Ada kata sehati. Ini penting. Ya. Sehati, ya. Dalam bahasa aslinya dia memiliki kata, dia tidak hanya sekedar sehati begitu saja, saudara. Dia menyerahkan, ya, pikiran, jiwa, ya, kehidupannya, kebutuhannya kepada Tuhan. Arti sehati itu adalah dia benar-benar menyatukan hati mereka. Mereka benar-benar memiliki kesehatian di dalam Tuhan. Murid-murid Tuhan pada waktu itu. Ini yang kedua.
Kalau kita ingin melihat kuasa dan mujizat Allah itu nyata menjadi bahagian hidup kita, jadilah pribadi yang sehati dengan Tuhan. Ya. Kalau kita suami ini mau jadi sehati, prosesnya itu panjang. Benar saudara? Saya dengan istri saya prosesnya panjang. Saya suka bagus itu kadang-kadang istri saya kurang. Oh, kamu kalau suka bagus itu kadang-kadang kelewat. Ya. Nilai bagus itu dia dan nilai bagus itu kita berbeda. Ada proses selama hidup. Tapi firman Allah katakan sehati dengan Tuhan itu penting. Amin saudara. Ya. Sehati dengan Tuhan itu sangat penting. Maka ada satu ayat di dalam Filipi, taruhlah pikiran perasaanmu di dalam Kristus. Itu arti dari sehati. Taruhlah pikiran dan perasaanmu itu di dalam Kristus. Maka sangat jelas apa yang kita lakukan. Ya. Saya yakin Tabita ini kenapa dia istimewa saudara? Karena satu yang dia lakukan selama hidup sampai dia sakit dan mati. Di dalam kehidupan Tabita, satu yang dia lakukan, dia menabur dalam kasih. Ini judul firman Allah, menabur dalam kasih. Ada banyak orang menabur, tapi ada pamrihnya, ada keinginannya, ada kemauannya. Saya baik buat sama Bu Lili karena saya merindukan Bu Lili juga mau baik sama saya. Itu namanya pamrih. Ada nilai yang saya tuntut. Tapi Tabita seperti itu, enggak seperti itu. Tabita menabur dengan kasih. Sehingga waktu dia sakit sampai mati, orang yang menerima taburannya itu mengingat. Di dalam hati ibu-ibu janda ini gak terima Tuhan, jangan ambil dulu dia sangat sekali penting, dia sangat sekali perlukan, dia orang yang hebat, jangan ambil dulu. Maka ada istilah, kalau orang baik cepat apa saudara? Mati. Sudah jauh pendeta, jangan buat baik-baik betul, cepat mati kita. Kalaupun cepat mati, Tuhan sanggup bangkitkan. Amin saudara. Tuhan sanggup bangkitkan. Tuhan sanggup bangkitkan. Hari-hari ini kebaikan orang percaya itu dimatikan karena keadaan. Ya. Kenapa Bu nggak berbuat? Bosan pendeta. Kita baik pada dia begitu-begitu, juga nggak ada perubahan. Lalu dia berhenti berbuat. Itu tandanya kebaikannya apa? Mati. Allah sanggup pulihkan. Allah sanggup kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah, kita akan belajar dari pribadi Dorcas. Sekali lagi, Dorcas adalah pribadi yang selalu menabur dengan kasih. Kita akan bisa mengasihi kepada orang yang mengasihi kita. Kita akan bisa mengasihi kepada orang yang baik kepada kita. Tapi bagi orang yang tidak baik kepada kita, kadang-kala kita akan berhenti. Jangankan mengasihi, mendoakannya pun berhenti. Tapi Tabita bukan orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Orang yang seperti Tabita adalah orang yang selalu hidup dalam ucapan syukur. Mari kita akan baca ayat pendukung yang terakhir Saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga apa? Melimpahkan ucapan syukur kepada
Saudara perhatiin. Baca pelan-pelan sekali lagi. Ini ayat sangat indah, saudara. Sebab pelayanan kasih. Kita melayani karena kasih. Ya, ada satu lagu. Apa kau melayani dengan kasih? Kita melayani bukan karena paksaan. Kita melayani bukan karena supaya dilihat, tapi kita melayani karena kasih. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini. Pemberian itu bisa dalam bentuk apa, saudara? Uang, dalam bentuk barang, dalam bentuk doa, ya. Yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saya pernah waktu saya jadi pengerja tahun 97-98, anaknya tinggal di Kuyangan, ya. Namanya Mama Eli, ya, panggil Mama Eli. Saya melayani Tuhan, saya jadi pengerja omong lumpampo waktu itu, saudara. Seringkali setiap ibadah ibu ini beri saya berkat. Saudara tahu berkat itu mungkin secara uang sangat kecil, 500 rupiah. Dan saya ingat waktu itu 500 masih ada gambar monyet, ya kan? Ada gambar monyetnya, 500 kertas itu, 500 rupiah. Saya sering terima itu dan tidak cukup 2-3 kali. Lebih dari itu, waktu saya buka 500 itu, saya puasa pada hari Jumat, saya menangis kepada Tuhan. Terima duit 500 perak bisa menangis. Ya, kadang-kala hari-hari ini hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, so terima 50.000 masih apa? Orang itu bahasa sombong. Dapat berkat banyak, cuma kasih 50, koncul sekali dia itu. Bapak Ibu Saudara, firman Allah katakan, apapun yang kita terima. Paulus dan rasul-rasul yang lain pada waktu itu, waktu dia mendengar dan dia menerima pemberian kasih Alkitab, katakan mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersyukur sebagai, tadi kata Alkitab tadi, sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Jadi saya yakin waktu Tabita bangkit, Tabita hidup, Petrus bawa kepada ibu-ibu janda yang menerima kebaikan Tabita. Lalu dia bilang, ini dia so hidup. Saya yakin ini ibu-ibu janda, dia sudah mulai angkat DP baju yang dikasih sama Tabita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kali kita tidak bersyukur karena kita anggap berkat Allah itu kecil. Tapi melalui kebenaran firman Allah pada saat siang hari, mari waktu kita mengucap syukur atas semua berkat Allah, apapun itu bentuknya. Saya selalu berdoa, Tuhan terima kasih Engkau sudah beri saya keluarga yang baik, anak yang baik. Itu bukan sekali, 2 kali saya bilang. Ini membuktikan bahwa sebagai orang percaya, tugas kita adalah mengucap syukur. Amin, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikuti perjamuan asa yang kudus pada saat siang hari ini. Haleluya. Salibnya